Shalom, selamat pagi anak-anak sekolah ibadah Fata. Sebelum kita memulai ibadah online, kita perhatikan panduan berikut ini ya. Dimohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik harus sungguh-sungguh karena Tuhan hadir dimanapun, termasuk di rumah adik-adik ya. Adik-adik harus bersiap-siap dengan baik supaya dapat mengikuti ibadahnya dengan baik. Adik-adik diharapkan dapat mengikuti instruksi kakak-kakak dengan antusias ya, dan adik-adik juga bebas berekspresi dalam mengikuti ibadahnya. Dan yang terpenting juga, adik-adik harus fokus dan tidak melakukan kegiatan lain ya. Siapkan hati dan sikap yang terbaik buat Tuhan Yesus. Selamat beribadah adik-adik Efata. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Kakak harap semuanya baik-baik saja ya. Adik-adik, dalam satu minggu ini, puji Tuhan, kita masih diberikan kesehatan, kekuatan daripada Tuhan. Ya adik-adik, mari kita siapkan hati, kita mau menyanyikan lagu Selidiki Aku.
Bapa, kami ajak anak-anak-Mu Tuhan, boleh berkumpul, memuji dan memuliakan nama-Mu. Siapkan hati mereka Tuhan, pakai anak-anak-Mu selalu Tuhan, untuk menjadi anak yang terbaik di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, masih semangat memuji Tuhan ya. Puji Tuhan, kita mau memuji Tuhan, kita mau menari-nari di hadapan Tuhan. Kita akan pujian Yesus kekasih jiwaku. Karena kasih-Mu padaku, dan tebus dosa.
Kita mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, siapkan pikiran kita, kita fokus menuju di hadapan Tuhan. Kita mau menyanyikan lagu menyenangkanmu. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, gemilang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Tulus hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Tuluslah hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu. Katakan menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu dari pagi, pertengahan hingga saat ini. Sekarang kami ingin mendengarkan sedikit dari cerita firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami sampai kami selesai mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam firman-Mu kami sudah berdoa dan haleluya, amin. Halo adik-adik, semua pada sehat kan? Berjumpa lagi dengan ibadah online kita pada pagi hari ini bersama Kak Fitri. Kak Fitri minta ada duduk yang manis ya, dan membuka Alkitab kita. Nah, pada hari ini Kak Fitri mau mengambil tema tentang di dalam Yesus ada kekuatan. Di dalam Kisah Para Rasul 27-28. Adik-adik bisa baca di rumah ya. Nah, ada seorang tokoh yang selalu percaya bahwa di dalam Yesus pasti ada kekuatan. Nah,
Bapak Paulus ini suka menceritakan Injil kepada semua orang-orang yang belum percaya sama Yesus. Dan saat itu, pada suatu hari, Bapak Paulus ditangkap dan dibawa ke penjara. Dan Bapak Paulus menghadap raja untuk diadili. Ketika saat itu, raja heran. Bapak Paulus kan tidak bersalah, Bapak Paulus tidak punya kesalahan. Dan akhirnya Bapak Paulus disuruh raja untuk pergi ke Roma. Dan semua tawanan dan Bapak Paulus pergi menaiki perahu raja. Dan ketika itu mereka masuk ke dalam perahu. Ketika di dalam perjalanan terjadi suatu musibah yang sangat dahsyat. Hujan lebat, ombak, angin kencang, dan mereka semua tawanan di sana merasa ketakutan, dan mereka takut tenggelam, mereka takut mati. Nah, ketika saat itu pada malam hari, Pak Paulus didatangi seorang malaikat, dan malaikat ini berkata kepada Pak Paulus, tenang, semua kalian akan selamat. Dan Bapak Paulus cepat lari dan dia menceritakan kepada semua tawanan, tenang, malaikat datang kepada Bapak Paulus, tenang, kita semua akan selamat di perahu ini. Nah, sekian lama, 14 hari kemudian, mereka terdampar di sebuah pulau, dan pulau itu bernama Pulau Malta. Nah, mereka melihat mereka selamat dan mereka senang, tapi mereka lihat perahunya hancur. Mereka ingat janji firman Tuhan bahwa mereka semua akan selamat dan perahu akan hancur. Nah, adik-adik, ketika saat itu di pulau itu ada penduduknya. Penduduknya sangat ramah, baik kepada mereka, dan mereka disediakan tempat untuk berteduh. Nah, saat itu pada malam hari itu mereka merasa kedinginan dan mereka membuat kemah dan menyalakan api unggun. Dan ketika itu Bapak Paulus lihat rantingnya kurang dan Bapak Paulus pergi untuk mencari ranting. Pada saat itu ketika Bapak Paulus menemukan ranting, Bapak Paulus digigit sang ular. Bapak Paulus merasa heran dan Bapak Paulus jatuh ke bawah. Ketika itu penduduk di situ melihat, Bapak Paulus tadi mengalami musibah, hampir mau tenggelam. Sekarang Bapak Paulus digigit sama ular. Sepertinya Bapak Paulus itu orang jahat. Dan mereka merasa ketakutan. Nah, apa yang terjadi adik-adik? Bapak Paulus bangun, bangkit, dan dia memasuki ularnya ke dalam api. Dan Bapak Paulus selamat. Semua tidak ada terjadi dalam diri dia. Dan dia kembali bertemu kepada tawanan. Dan saat itu mereka semua heran. Bapak Paulus tidak mengalami sakit, tidak terjadi apa-apa, tetap selamat. Nah, mereka percaya, Bapak Paulus percaya bahwa di dalam Yesus pasti ada kekuatan. Karena Bapak Paulus itu orang yang selalu percaya sama Yesus. Dia selalu menyerahkan hidupnya kepada Tuhan Yesus. Dan ketika itu, semua orang heran. Mereka berpikir ketika mengalami musibah, ketika digigit sama ular, Bapak Paulus tetap selamat. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini mengajari kita untuk tetap percaya sama Yesus dan mengandalkan Tuhan Yesus dalam kehidupan adik-adik. Nah, saat ini adik-adik harus tetap percaya bahwa di dalam Yesus ada kekuatan. Nah, siapa di sini percaya sama Tuhan Yesus? Semuanya percaya sama Yesus ya. Semua adik-adik percaya bahwa Tuhan Yesus adalah kekuatan untuk adik-adik. Walaupun adik-adik ibadah di rumah, jangan sedih hati. Walaupun adik-adik ibadah di rumah, jangan takut, ya, jangan khawatir. Percayalah, Tuhan Yesus selalu hadir di rumah adik-adik. Tuhan Yesus selalu ada di rumah adik-adik. Tuhan Yesus selalu menyertai adik-adik. Biarlah firman Tuhan ini menjadi rema buat adik-adik supaya adik-adik semakin harus percaya kepada Tuhan Yesus.
ketika adik-adik mengalami masalah dalam kehidupan adik-adik, jangan pernah lupa Tuhan Yesus ya. Tetap ingat Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus pasti menolong adik-adik. Amin buat firman Tuhan. Biarlah kita diberkati ya adik-adik. Tetap bersukacita ya. Ya oke, demikian firman Tuhan. Kita akhiri firman Tuhan dengan berdoa. Semua kita berdoa, tutup matanya, lipat tangannya. Bapa gede kami di surga, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur, kami sudah memuji dan menyembah Tuhan. Dan kiranya Tuhan yang berkati ibadah kami Tuhan. Dan kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau berkati setiap adik-adik kami di rumah mereka masing-masing Tuhan. Biarlah dalam kehidupan mereka, biarlah Tuhan selalu menyertai dan Tuhan melindungi mereka. Dan Tuhan terus memimpin kehidupan adik-adik di rumah masing-masing. Berkati papa mama mereka, berkati guru-guru sekolah minggu, berkati juga guru-guru di sekolah mereka masing-masing. Tuhan berkati dalam studi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya jalan nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa. Bye-bye. Shalom. Ayat hafalan minggu ini terambil dalam Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Amin. Yesus memberkati. Bye-bye. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Kita akhiri ibadah kita. Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu karena kami telah selesai ibadah. Kiranya ibadah ini menjadi berkat bagi kehidupan kami dan nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Halo adik-adik. Nah, tadi sudah memuji dan menyembah Tuhan. Nah, gimana rasanya adik-adik? Wah, semua di sini bersukacita? Ya, semuanya bersukacita ya. Adik-adik tetap ibadah di rumah masing-masing ya, jangan kemana-mana ya. Nah, walaupun masih pandemi corona ini, adik-adik tetap ibadah di rumah masing-masing. Nah, tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik harus tetap ya ingat firman Tuhan pada pagi hari ini ya. Tetap percaya bahwa Tuhan Yesus ada kekuatan kepada adik-adik. Nah, adik-adik harus menjaga protokol kesehatan. Kalau adik-adik pergi keluar, kita memakai masker dan rajin cuci tangan ya, supaya Tuhan selalu melindungi adik-adik. Oke? Dan kalau keluar tidak penting, tidak boleh kemana-mana, tetap standby di rumah supaya kita selalu menjaga adik-adik. Nah, jangan lupa share hafalannya ya, kirim di grup, Kak Fitri tunggu ya. Dan jangan lupa buat adik-adik untuk menulis kita setiap hari. Dan ketika selesai menulis kita bisa di-share di grup. Oke? Kak Fitri tunggu ya. Sampai jumpa minggu